Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. 9:30 guys. Udah kesiangan guys, aku gara-gara bersihin wajan gosong guys, ya Allah. Tangan sampai perih kabeh guys kan. Kok armangkat nyanyi ki nganu. Nggak bisa gitu ngelihat piring. Nanti kita udah pulang capek. Kita udah pulang, udah capek, udah ngantuk, terus kita ngeliat piring kotor tuh rasanya pengen ku banting-banting semuanya. Makanya menjaga mood aja biar baik. Jadi pagi-pagi udah, ya sebelum jalan udah nyuci piring, udah beres-beres. Nanti pulang capek, itu rumah rapi gitu. Guys, emang angel. Jiwa ini jiwa pembantu soalnya. Sehat berkah buat kita semua, ketemu sama Mas di kesempatan hari ini di Minggu 3 Agustus 2025 ya. Aku nggak tahu video ini akan tayang kapan. Entah buat hari ini atau buat besok atau buat nanti malam aku nggak tahu. Yang penting aku record dulu aja buat nemenin kalian nanti ya. Sehat berkah buat kita semua. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri ya. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton. Halo, nama saya Big Tulus. Teman-teman yang sudah sering bolak-balik saya ucapkan selamat datang lagi tentunya ya. Kalian yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, matur nuwun. Yang belum subscribe, ayo dong subscribe dulu. Pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh ya. Teman-teman kalau mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video. Thank you. Allah guys, aku mandi tapi malah gerah guys. Baru selesai mandi. Hari ini kayaknya aku pakai kostumnya cerondol deh. Pakai kostumnya ayam. Habis bingung mau pakai yang mana, banyak banget baju, cuman kalau yang blazer itu kan gerah ya. Sekarang tuh lagi panas banget, nanti tambah gerah aku di sana ya. Wes, pokoknya apapun itu, teman-teman di rumah happy weekend, selamat ngumpul sama keluarga, bahagia selalu tentunya doa Mas Tulus buat kalian. Dan tentunya juga semoga diberikan kekuatan, kesabaran untuk apapun yang sedang kalian hadapi. Dan saya doakan semoga teman-teman di rumah murah rezekinya, lancar urusannya, dan Allah kabul segala hajat baiknya. Kemudian Mas Tulus doakan jenengan, semoga Allah lindungi dari bala musibah apapun. Amin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaannya secara keuangan, rumah tangga, apapun yang sedang kurang baik, saya doakan semoga segera membaik. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, semoga hutangnya ndang lunas ya. Amin amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun. Ini nggak bisa lama-lama ya guys, karena harus tukar-tukar dulu. Masih ada satu video lagi yang menunggu. Hari ini mau bahas apa? Ya, kita akan melihat intuisi di balik anjloknya kereta jurusan dari Surabaya menuju ke Gambir, Jakarta. Kira-kira anjloknya ada korbankah atau ada intuisi lainkah? Kita nanti akan lihat sama-sama ya. Sebelumnya, Mas Tulus masih mau terus ngalap berkah dari teman-teman. Yuk coba diaminkan doanya Mas Tulus. Ya Allah, semoga Engkau izinkan sedekah nasi box ada di bulan Agustus dan juga sedekah bumi ya Allah.
Amin. Semoga Engkau kirimkan orang-orang baik, malaikat-malaikat untuk membantu sedekah nasi box dan juga sedekah bumi kita ya Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jenengan orang baik, aku percaya amin yang jenengan akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, matur sembah nuwun. Teman-teman Mas Lul juga masih mau terus ingatkan ya, sedekah bumi kita akan gelar tanggal 9 September, jadi masih ada waktu 1 bulan kita ngumpulin rezeki. Dan sedekah nasi box seperti biasa memang kita akan gelar setiap Jumat akhir bulan ya. Dan saya masih tunggu partisipasi teman-teman yang mau ikutan. Kalau nasi box itu yang setiap Jumat akhir bulan itu di kolom deskripsi ya. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya Rp12.000 maksimal, terserah teman-teman ya. Kalau buat sedekah bumi gak ada minimum maksimal, silahkan di kolom komentar paling atas Mas Tulus sematkan rekeningnya atas namanya juga Tulus Rianto. Kalau sedekah bumi gak ada minimum maksimal ya. Oke. Kalau mau among-among syukuran badan pakai sedekah nasi box saja, niatnya ke among-among. Jadi kalau mau niat among-among, sedekahnya pakai nasi box, kirim nama yang diamong-amongi dengan nama ayah kandungnya. Oke, kalau jenengan punya usaha peternakan, pertanian, jualan ya, terus jenengan pengen mensyukuri atau dalam tanda kutip pengen zakat buat usaha jenengan tadi, silahkan ke sedekah bumi ya, rekeningnya BNI. Oke, matur sembah nuwun, Gusti Allah berkahi jenengan semua yang sudah bantu sedekah, usia, keluarga, dan juga untuk usahanya Allah berkahi. Amin. Teman-teman yang sedekahnya niatnya untuk apapun, semoga Allah terima, Allah sampaikan sesuai dan juga kepada yang dituju. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan masih doakan jenengan yang sedekah ke Mas. Amin ya Allah. Semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Matur sembah nuwun. Minyak bidara sampai ini aku mau jalan nyanyi guys, belum ada kabar sampai. Kurirnya sudah chat, Mas hari ini di rumah atau tidak, saya akan kirim paket. Cuma aku nggak di rumah guys. Jadi maksimal ya, besok saya semuanya saya pick up buat teman-teman yang sudah inden atau yang sudah pesan ya. Mas saya sudah nonton video packing Mas Tulus di pencarian. Ya caranya ketika jadi pencarian packing minyak bidara Big Tulus, saya jelaskan semua fungsi dan juga manfaatnya. Kalau mau pesan, WhatsApp-nya ke 0857, sebutkan nama dan juga nama lengkap lalu pesannya berapa. Oke, terima kasih, saya minta maaf ya Mbak Lia. Ya Allah, Mbak Lia ini pelanggan tetap loh guys. Dia continue terus loh, dia tuh repeat order terus. Cuma aku kecewakan ya Mbak Lia. Beliaunya gak apa-apa Mas Tulus, kirim sesempatnya aja, tapi akunya yang gak enak ya. Jadi mungkin insya Allah besok Senin semuanya sudah aku pick up. Oke, terima kasih banyak yang sudah sampai. Saya doakan semoga manfaat dan jodoh tadi tombo, tentunya manfaat jadi obat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin ya. Kemarin tanggal ada sebuah insiden kecelakaan terjadi ya. Insiden kecelakaan anjloknya KA Argo Bromo Anggrek, rute Surabaya Pasar Turi menuju ke Gambir, anjlok di emplasemen stasiun Pegaden Baru, Subang, Jawa Barat ya. Insiden tersebut menyebabkan 48 perjalanan kereta api dibatalkan. Sampai temanku bikin status marah-marah. Karena pas dia ngambil mobil, ternyata aku nggak tahu, katanya dia mobil lebih mahal daripada kereta. Kebetulan ya, aku juga nggak ngerti nih caranya gimana. Cuman aku belum pernah sih teman-teman, aku belum pernah secara jarak jauh naik kereta kalau dari Jawa, ini belum pernah. Oke, kemudian KA Bromo Anggrek tersebut jatuh atau anjlok sekitar pukul 15:47 pada tanggal 1 Agustus 2025 ya. Di balik insiden tersebut ada 5 unit gerbong yang anjlok dan juga dikabarkan ada seorang penumpang yang luka ringan. Alhamdulillah tidak ada korban, maaf dalam tanda kutip, meninggal dan seterusnya. Hanya saja memang kereta ini menyebabkan ada beberapa perjalanan, yaitu 48 perjalanan kereta yang akhirnya harus terkendala gara-gara insiden tersebut. Dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa di balik ini. Aku mau melihat intuisi angkanya, penasaran. Masih mungkinkah akan ada kejadian serupa yang berhubungan dengan kereta api? Ini teman-teman langsung rame DM saya, kenapa? Karena di video sebelumnya saya melihat yang paling banyak insiden kecelakaan itu adalah darat. Dan 8 ini merupakan lambang besi yang lumayan kuat, meskipun tidak terlalu kuat.
Dan kalau kalian tanya, oke Mas Tulus sekarang dibaca, intuisinya apakah masih ada kejadian-kejadian seperti ini? Apakah masih ada kemungkinan kereta akan anjlok atau bahkan maaf kecelakaan dengan skala besar? Jawaban saya betul. 182025. Kalau saya baca dari angkanya mohon maaf sekali teman-teman. Ini baru awal permulaan. Kalau kita baca lagi, masih ada kemungkinan kejadian-kejadian serupa, bahkan makanya saya bilang ini masih beruntung hanya hanya anjlok. Karena kalau dari yang aku baca, nauzubillah min zalik ya, ada insiden di mana besar nabrak besar. Jadi mungkin tabrakan kereta nggak terhindarkan ya, tapi itu hanya sebatas intuisi ya. Kalau bisa jangan, kita mintanya jangan, jangan. Tapi secara intuisi kita masih melihat, atau saya pribadi masih melihat beberapa hal yang berhubungan dengan kecelakaan serupa. Bahkan kalau yang sekarang saya bilang masih beruntung karena hanya korbannya luka ringan satu, sama ekonominya aja yang berantakan, ya pasti berantakan teman-teman, karena banyak orang yang bekerja antara Jakarta, Surabaya, mereka punya pekerjaan masing-masing, suruh kerja sama kantornya, kerja luar daerah segala macam, dan itu membuat mereka rugi secara materi. Ya ini jangan salah loh, kereta ini lumayan loh. Jadi kerugiannya sampai, aku kemarin sempat baca sampai miliaran loh. Orang-orang yang harusnya perjalanan bisnis ke sana, tiba-tiba, ya ini kita nggak tahu. Cuma apakah memang masih ada potensi? Saya melihat dengan jelas kalau dari intuisinya masih ada. Bahkan dengan kecelakaan yang lebih besar. Kemungkinan terbesarnya cuma satu. Kemungkinan terbesarnya bahkan ada satu yang memang tadi saya sebutkan. Ya, kereta sama kereta itu yang lumayan bahaya. Jadi untuk ke depan, apakah saya harus menghindari perjalanan kereta, Mas Tulus? Enggak, seharusnya enggak kayak gitu juga. Cuma lebih hati-hati aja untuk memilih waktu ya. Kalau dihitung dari angka besi semuanya ada di bulan Agustus, jadi agak sulit memilih angka di mana kereta kita nggak akan terkendala tuh susah. Hampir setiap hari ada angka besinya. Jadi ya teman-teman intinya gini baik. Niatin jenengan mau naik kereta mau kemana bismillah saja ya. Cuma di satu sisi ini kemungkinan kecelakaan serupa, entah ini anjlok lagi, entah sama-sama kereta atau nabrak barang-barang lain, kemudian ada korban dan seterusnya. Nah ini yang agak mengerikan adalah saya melihat ada simbol api ya teman-teman. Ada simbol api di balik angka 182025 sama jam di 18.30 tadi. Sekitar setengah 4 sore ya, waktu itu di sebagian barat. Dan itu tuh masih ada simbol angka apinya. Takutnya tuh kalau ada kebakaran besar kemudian, ada tabrakan besar kemudian menyebabkan kebakaran. Mungkin yang ditabrak bukan kendaraan biasa atau pembawa tangki, nauzubillah misalik, kayak yang pernah dulu, nauzubillah, mudah-mudahan enggak ya. Cuman simbol apinya muncul lumayan kuat. Dan intuisi kalau dibaca pengulangannya justru skalanya lebih besar. Inilah kenapa teman-teman banyak meminta saya bahas ini, karena di awal atau sebelum kejadian ini Mas Tulus juga bilang salah satunya tuh kereta api yang akan terdampak atau akan ada perkara insiden dan lain sebagainya. Dan ini alhamdulillah hanya satu korban luka, tidak ada yang meninggal. Cuma untuk ke depan kalau dibaca dari angkanya ternyata masih ada beberapa potensi. Salah satunya skalanya lebih besar dan korbannya yang meninggal akan lumayan banyak. Ini salah satunya. Simbol besinya lumayan kuat ya teman-teman. Dan aku tadi pagi sempat ngobrol sama Crondol juga sebelum dia jalan. Pas aku tanya, Dok, kalau kereta aku pura-pura jadi, maaf dalam tanda kutip, aku pura-pura jadi orang yang sok-sok nggak tahu depan Crondol. Emang Crondol tuh harus dipancing teman-teman. Kalau dia ditanya khusus, Dok, besok mau ada gempa nggak? Besok mau ada hujan nggak gitu? Dia nggak akan jawab. Itu jeleknya Crondol. Cuman kalau kita pancing-pancing nih, Dok, emang kalau kereta anjlok itu bisa disebabin sama jin ya, Dok? Gitu-gitu ya. Ada beberapa di antaranya yang memang nanti ngasut orang. Jadi secara garis besar tuh kayak mungkin kita mikir keretanya didorong sama jin, nggak gitu juga teman-teman. Jadi kadang-kadang dia mancing orang buat iseng, masukin apa di ininya, di itunya, di ininya, jadi kemudian jadi musibah dan lain sebagainya. Bikin orang jadi budak, orang jadi ketabrak kereta misalnya. Terus sopirnya dibikin budak biar nggak ngeliat atau disusupi atau apa sehingga ketabrak kereta. Itu hal-hal yang biasa mereka lakukan. Jadi secara langsung mereka melakukan sih enggak. Cuman kalau yang kali ini kayaknya enggak sih. Dia bilang enggak kalau yang di Subang ini. Jadi
dari angka 18 saja saya melihat ini human error ya teman-teman. Jadi mungkin ada sesuatu yang tidak prosedural lagi, mungkin harus diperbaiki, mungkin ada tangan lain. Jadi kalau kita baca dari angkanya, kemungkinan ada gangguan jin itu kecil sekali. Kemungkinannya kecil sekali kalau memang ini ada campur tangan. Mungkin di tempat itu angker atau apa ya. Mungkin anggapan kita akan seperti itu. Tapi kecil sekali kemungkinan. Dan tadi aku sempat nyenggol juga itu ke Cerondol. Dan Cerondol bilang, ada Le, mungkin juga dijelaskan lah begini-begini seperti yang aku ceritakan. Nanti mereka ngasut orang segala macam. Cuman apakah yang di sini ada? Kalau Cerondol sih minim, kecil kemungkinannya. Jadi sama dengan hitungan angkanya, kemungkinannya minim. Jadi kemungkinan ini human error atau maaf kesalahan dari pihak pengelola rel atau keretanya, atau ada masyarakat yang mungkin sengaja mungkin dicolong bantalan rel atau apa, kita kan nggak tahu. Nanti pasti ada laporan dari KNKT yang memang mereka berwenang untuk mengukur atau melihat potensi penyebab dan lain sebagainya. Kenapa bisa anjlok, kenapa bisa seperti ini. Nanti KNKT yang akan menjawab pertanyaan kita semua. Cuma untuk saat ini kita tunggu saja infonya. Cuma sekali lagi kalau saya baca melalui angka, sekali lagi dasar saya adalah angka. Saya melihat ada potensi kesalahan di sini. Jadi kalau memang gini, mohon maaf, aku tidak mencari kambing hitam. Tapi kalau misalnya memang anjloknya kereta ini kesalahan dari PT KAI sendiri, oh ya perawatannya kurang, oh ya regulasinya kurang, oh prosedurnya ini nggak sesuai, oh harusnya sudah A ternyata masih B dipaksa. Misalnya ya, kalau memang harus ada seperti itu, ya semoga diakui, kemudian bisa diperbaiki, semoga kedepannya nggak ada lagi. Karena kayaknya kalau di Subang sudah beberapa kali ya. Mungkin ada faktor lain, nanti kan KNKT juga akan merilis itu, akan disampaikan penyebabnya apa gitu. Dan harapan saya mudah-mudahan jadi bahan pembelajaran untuk ke depan supaya tidak kejadian seperti ini. Jadi kalau ada campur tangan jin, kecil kemungkinan, tetapi ketika dia artikan dari angkanya, kalau disebabkan sama orang lain atau orang yang mungkin melakukan kesalahan ini, entah itu oknum dari masyarakat setempat atau oknum dari PT KAI sendiri yang salah atau tidak sesuai prosedurnya, mungkin juga bisa jadi arahnya ke situ, tetapi kebenarannya saya tidak bisa memastikan ya. Ini hanya hitungan angka. Nah, kemudian dari angka yang kita baca di angka 182025 itu angka besinya itu masih kuat ya. Angka besarnya itu masih kuat. Jadi masih ada beberapa poin lain di mana ada hal-hal yang berhubungan dengan besi yang serupa yang juga mungkin akan sama, akan terbawa, akan terpicu lagi, dan kemungkinan besar juga masih di wilayah Indonesia bagian Pulau Jawa. Tapi tidak menutup kemungkinan intuisinya akan akan kecil ketika keluar dari Indonesia. Jadi mungkin ini kan kita lihat di Indonesia bagian Pulau Jawa nih, yang kecelakaan sekarang. Nanti kita lihat di Sumatera ada kereta anjlok tapi nggak besar gitu ya. Jadi kayak kecil di luar tapi besar di sini. Dan intuisinya masih di posisi yang sama. Jadi mungkin juga masih dengan arah Surabaya Jakarta lagi mungkin ya. Dan juga di jalur-jalur yang sama. Ini masih perlu hati-hati. Jadi ya mudah-mudahan satu hal jadi pembelajaran bagi PT KAI sendiri, dicek alatnya atau apanya lah, aku nggak ngerti. Kalau sudah sesuai berarti mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, jadi lebih untuk hati-hati ke depannya ya. Sorry. Dan misalnya harus ada yang jadi tersangka di balik kejadian ini, ya silahkan diambil tindakan tegas supaya jadi efek jera buat yang misalnya ada oknum yang misalnya memanfaatkan momen ini atau sengaja dan lain sebagainya, mungkin bisa diambil tindakan supaya ada penindakan tegas sebagai efek jera tentunya bagi teman-teman. Seperti itu maksudnya Mas Tulus ya. Harapan saya semoga nggak ada lah. Aku nggak lihat itu karena tadi Cerondol juga bilang nanti untuk kedepannya itu ada apinya, dan aku juga melihat itu gitu loh teman-teman. Ada api besar di situ. Dan kalau tadi dari hasil obrolanku sama Cerondol, kalau misalnya ada kejadian serupa yang seperti ini dan ternyata ada kebakarannya, ada kemungkinan besar campur tangan bangsa jin di situ. Jadi hati-hati. Ada beberapa celetukan Cerondol ya yang sudah saya sampaikan dari kemarin-kemarin sama Eyang soal orang sakti yang muncul mendadak, tiba-tiba ada orang sakti, dukun tiban dan seterusnya, kegaduhan soal agama, kemudian saling membene antara orang-orang terdekat bahkan keluarga atau saudara, itu sudah disampaikan beberapa hari yang lalu dan aku belum membahas secara khusus memang. Nanti Senin inilah ya, next untuk minggu kedua kita bisa bahas itu nanti untuk tanggal 4 ke sana.
ya. Tanggal 4 ke sana kita bisa bahas-bahas yang sudah saya siapkan. Saya sudah list semua teman-teman, cuman memang kalau ada yang viral kadang-kadang ketutup nih sama yang kereta ya, nanti lewat lagi, ketutup sama Leo Tobi laki-laki, lewat lagi gitu seterusnya. Jadi nanti kita bahas lebih jauh. Tentunya tetap waspada karena kegaduhan-kegaduhan itu juga masih akan muncul, bukan hanya selain dari kecelakaan kereta saja. Karena kalau kita baca elemennya itu masih tanah ya teman-teman. Jadi intuisinya adalah api dan tanah, tetapi bukan hanya kereta. Meskipun ketika digambarkan pengulangan yang sama atau kejadian yang serupa, sangat kemungkinannya ada, tetapi bukan hanya kereta ternyata yang berpotensi, tapi bisa jadi juga kendaraan-kendaraan lain yang menggunakan transportasi darat. Artinya mungkin kecelakaan darat yang lain selain anjlok kereta atau kereta nabrak atau kereta nabrak kereta dan sebagainya. Selain itu masih ada potensi kecelakaan yang sama yang terjadi di darat. Insya Allah kalau teman-teman yang nonton video ini semuanya dikasih sehat, dikasih selamat, berangkat pulang perginya selaman selumun selamat, tidak ada gangguan apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebih itu yang bisa Mas Tulus sampaikan terkait dengan pembahasan anjloknya kereta yang ada di Subang. Semoga jadi pembelajaran, sekali lagi lebih hati-hati untuk kedepannya dan lebih bijak lagi tentunya, dan semoga kalau ada kejadian serupa kecil saja jangan sampai ada korban jiwa dan mudah-mudahan juga tidak menjadi perusak ya, tidak menjadi kegaduhan yang besar dan tidak ada korban sedikit pun, apalagi luka-luka jangan sampai ya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti itu bisa Mas Tulus sampaikan ya. Semoga suka dengan pembahasan untuk hari ini. Jangan lupa jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita, jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga kerjaannya awet, cepat naik jabatan, gajinya naik. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin ya Allah. Semoga hajat kita semua segera Allah kabul. Amin. Yang mau jual aset semoga segera terjual asetnya. Kalian yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar. Kalau yang dagang semoga laris manis. Amin ya Allah. Kalian yang saat ini mungkin sedang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah seperti itu dulu. Aku kalau bisa live, aku mau live habis ini untuk pembahasan kita yang hari ini. Insya Allah kalau nggak salah kita bahas Gunung Lewat Tobi laki-laki. Dan apakah videonya akan tayang malam ini atau hari ini atau besok, aku nggak tahu. Yang penting kalian tunggu saja. Oke, Mas Tulus pamit ya. Jangan lupa semangat, terus jadi orang baik, prasangkanya baik, perbuatannya baik. Ingat, orang baik akan bertemu dengan orang baik. Saya pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Tetap semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.